Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nusibah, salah satu mahasiswa STEBI Aljabar Bandung pada program pendidikan ekonomi syariah untuk mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam. Baik, pada kesempatan kali ini saya bermaksud untuk menyampaikan presentasi sejarah pemikiran ekonomi Islam, yakni pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian ada kalanya berdasarkan juga dengan ijma dan ijtihad para ulama. Sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kekhalifahan Islam, berbagai macam konsep ekonomi telah berkembang sebagai solusi atas persoalan masyarakat. Salah satu tokoh besar yang memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap bab ekonomi Islam adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau dikenal sebagai seorang ulama yang tidak hanya berkutat pada permasalahan akidah atau tauhid atau fikih atau tazkiyatun nafas serta tafsir, tetapi juga berbagai macam literasi yang beliau susun menunjukkan bahwasanya beliau memiliki perhatian yang sangat tinggi terkait dengan perkembangan ekonomi Islam. Maka perlu bagi kita semuanya untuk bisa memahami dan mengkaji lebih mendalam terkait dengan pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah pada bab ekonomi Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah sejarah singkat pemikiran ekonomi Islam, yakni pemikiran ekonomi Islam itu telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, yakni dalam perdagangan, larangan riba, kewajiban zakat, distribusi kekayaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat atau masyarakat, ini merupakan fondasi utama dalam ekonomi Islam. Kemudian di masa klasik juga para ulama mulai menyusun teori-teori ekonomi Islam, yang mana semuanya berdasarkan syariat Islam yang kemudian menjadi rujukan hingga saat ini. Termasuk presentasi yang saya sampaikan ini pun merujuk kepada kitab-kitab klasik para ulama, yang mana mereka juga menaruh perhatian yang besar terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Kemudian Ibnu Taimiyah adalah merupakan seorang ulama yang nama aslinya adalah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani. Ketika itu dia hidup di masa Genghis Khan, bangsa Mongol yang menyerang kaum muslimin pada saat kemunduran politik dunia Islam. Akhirnya dalam kondisi tersebut menuntut beliau untuk mengkaji berbagai macam literasi keislaman, membahas persoalan sosial, ekonomi, dan juga pemerintahan. Kemudian yang selanjutnya pemikiran Ibnu Taimiyah itu berkutat pada beberapa hal, antara lain yakni konsep harga, di mana beliau menjelaskan, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya pengaruh inflasi ataupun naik turunnya harga itu tidak melulu disebabkan oleh para pedagang, atau dianggap sebagai kezaliman para pedagang, tidak, namun harga ini bisa berubah, naik turunnya harga bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran barang di pasar. Beliau juga menyatakan bahwasanya ketika harga naik itu terjadi adalah karena faktor alamiah. Maka ketika itu terjadi, itu beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam. Namun beliau menganjurkan kepada pemerintah untuk ambil alih, untuk bisa memberikan perhatian terhadap ini, agar tidak terjadi penimbunan barang atau yang disebut dengan ihtikar, terjadinya monopoli, kecurangan, maka pemerintah sangat dianjurkan oleh beliau untuk melakukan intervensi. Pemikiran beliau ini, konsep yang beliau miliki ini menunjukkan ternyata mekanisme pasar itu sudah difahami oleh Ibnu Taimiyah sebelum teori ekonomi modern berkembang. Sangat luar biasa sekali. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan ekonomi Islam adalah keadilan dalam pasar,
ya, di mana Ibnu Taimiyah berkeyakinan bahwasanya pasar itu harus bisa berjalan berdasarkan prinsip kejujuran, transparansi, tidak ada penipuan, gharar, riba, monopoli dan lain segala macam sifat-sifat yang memang bisa dijadikan alat untuk meraih keuntungan, namun tidak di akhirat, hanya di dunia saja. Ya, kemudian peran pemerintah, Ibnu Taimiyah ini menegaskan beberapa kali dalam berbagai macam rujukan bahwasanya beliau menganjurkan pemerintah untuk mengambil tanggung jawab yang besar dalam mengawasi kegiatan aktivitas ekonomi, ya, di mana peran pemerintah ini meliputi antara lain pengawasan pasar, pemberantasan penimbunan barang, ya, agar tidak ada ihtikar lagi, kemudian menghapus praktik monopoli, ya, melakukan tindakan terhadap perilaku penipuan, kemudian menjaga stabilitas ekonomi. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah. Adapun rakyat sipil, warga biasa tidak bisa. Ya. Yang mana istilah untuk kegiatan aktivitas ini, lembaga seperti ini di zaman Nabi SAW disebut dengan hisbah. Ya, lembaga pengawasan pasar dalam pemerintahan Islam disebut dengan hisbah. Ya. Kemudian beliau juga memiliki pemikiran terlarangnya kegiatan monopoli dan penimbunan, ya, di mana beliau sangat mengecam sekali praktek seperti ini, ihtikar, ya, penimbunan barang, karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan kenaikan harga yang merugikan masyarakat, ya. Kemudian hak kepemilikan harta, ya, beliau mengakui bahwasanya seorang manusia itu adalah bisa memiliki secara pribadi hartanya, ya, namun kepemilikan tersebut harus berlandaskan dan digunakan secara tanggung jawab, ya, tidak boleh merugikan masyarakat, mentang-mentang dia punya harta tapi justru menzalimi orang lain, tidak boleh, ya. Kemudian distribusi kekayaan, beliau juga berpikir atau memiliki pemikiran bahwasanya penting bagi seorang muslim itu mendistribusikan kekayaannya melalui instrumen yang telah ditetapkan oleh Islam, antara lain zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, tidak berbuat riba dan lain segala macam semuanya. Ya. Kemudian ternyata pemikiran Ibnu Taimiyah ini terkait dengan ekonomi Islam itu sangat relevan dengan perkembangan ekonomi modern hari ini. Ya. Seperti contoh penerapannya pada bab pengawasan pasar, hisbah, ya, agar sekiranya tidak pernah terjadi lagi kegiatan monopoli, ya, di mana pemikiran beliau juga, ya, di zaman modern ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap konsumen agar konsumen tidak tertipu, tidak terzolimi, ya kan. Kemudian juga penjagaan penimbunan bahan pokok, ya, agar semuanya berjalan di satu waktu dan tidak mengalami kenaikan harga. Kemudian pengembangan sistem keuangan syariah, penguatan lembaga zakat dan wakaf produktif. Ya. Kesimpulannya, Ibnu Taimiyah merupakan salah satu tokoh di antara tokoh-tokoh yang terlahir dalam Islam yang memiliki fokus besar terkait dengan perkembangan ekonomi Islam. Ya, di mana kontribusi beliau itu sangat besar. Bisa dikatakan Ibnu Taimiyah adalah merupakan seorang kontributor dalam bab ekonomi Islam. Ya. Pemikirannya terkait dengan mekanisme harga, fungsi pasar, pengawasan pemerintah, larangan melakukan tindakan monopoli, serta distribusi kekayaan secara adil. Ya. Ini pemikiran beliau ini menunjukkan bahwasanya Islam itu pun memiliki konsep pemikiran tentang ekonomi dan jauh lebih komprehensif dari pemikiran-pemikiran non-Islam. Ya, atau dikatakan sebagai teori ekonomi modern. Ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.